Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering muncul di grup WA, di grup Telegram, atau di grup Facebook terkait aplikasi Dapodik versi 2022. Gitu ya. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan permasalahan berupa gambar yang saya temukan dan solusinya. Gitu ya. Kita akan mulai. Ini adalah yang pertama. Kita akan buka. Nah, ini adalah muncul ketika kita ingin melakukan instalasi Dapodik gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini terjadi ketika teman-teman ingin melakukan instalasi Dapodik itu disebabkan oleh installer Dapodik masih terinstal di laptop kita gitu ya. Jadi pastikan sebelum melakukan installer Dapodik versi 2022, pastikan file Dapodik yang sebelumnya atau tahun sebelumnya itu sudah kita hapus gitu ya. Jadi teman-teman silakan masuk ke control panel. Teman-teman cari control panel. Nah, di sini di uninstall program. Nah, teman-teman pastikan dulu di sini tidak ada lagi installer Dapodik gitu ya. Jadi sudah berhasil teman-teman uninstall gitu ya. Sudah berhasil teman-teman uninstall. Kemudian C program filenya juga di sini tidak ada folder Dapodik lagi gitu ya. Jadi untuk penanganan masalah yang pertama, ketika teman-teman ingin menginstal Dapodik dan muncul seperti ini, solusinya adalah pastikan Dapodik versi sebelumnya sudah dilakukan uninstall gitu ya, atau sudah dihapus. Itu yang pertama. Nah, kemudian ini adalah yang kedua gitu ya. Ketika teman-teman sudah berhasil melakukan instalasi Dapodik dan muncul, maaf sekolah Anda tidak diizinkan menggunakan installer aplikasi ini. Nah, ini disebabkan oleh teman-teman salah melakukan download installer. Ketika teman-teman membuka yang namanya rilis aplikasi versi ini, makanya teman-teman akan langsung melakukan unduh di sini gitu ya. Nah, rata-rata mungkin kesalahan teman-teman tuh karena langsung unduh saja di sini. Nah, sementara teman-teman silakan gunakan klik unduhan ini gitu ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini murni karena melakukan kesalahan versinya gitu ya, versi jenjangnya. Jadi pastikan yang diakses adalah yang ini, kemudian pilih sesuai jenjangnya. Poddigdasmennya terpisah dengan yang khusus untuk vokasi atau SMK gitu ya. Jadi pastikan pilih saja yang SMK gitu ya atau bisa menggunakan yang link kelima ini gitu ya. Jadi untuk kasus yang kedua, download ulang installernya sesuaikan dengan jenjangnya masing-masing. Gitu ya, itu yang kedua. Nah, ini adalah tampilan perbedaannya gitu ya. Jadi untuk jenjang SMK, teman-teman akan muncul ini. Gitu ya. Sama juga dengan teman-teman SMA. Jadi kalau teman-teman SMA atau jenjang lain yang harusnya menggunakan ini tapi ternyata melakukan instalasinya yang ini gitu ya. Jadi pastikan download sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Ini kemudian adalah pesan error yang sering muncul juga ketika sudah berhasil melakukan yang namanya instalasi Dapodik. Nah, ketika ini muncul, itu disebabkan oleh browser teman-teman masih membaca history atau case cookies pada yang Dapodik installer sebelumnya gitu ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan itu adalah masuk ke browsernya, kemudian teman-teman melakukan pembersihan data gitu ya di sini. Kemudian teman-teman klik clear browsing data ya. Nah, di sini teman-teman pilih all time. Di sini teman-teman checklist cookies-nya dan clear data gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Pastikan cookies-nya terhapus. Jadi untuk kasus yang seperti ini itu disebabkan teman-teman belum melakukan yang namanya clear cookies atau browser data. Silakan bersihkan case-nya di browser masing-masing. Atau yang paling gampang teman-teman gunakan browser yang selama ini belum pernah digunakan untuk login ke Dapodik gitu ya. Misalnya kalau sekarang menggunakan Chrome, ganti saja dengan Firefox. Kemudian, ini ketika teman-teman sedang melakukan download prefill, ini sebenarnya harusnya yang pertama ya, saya lupa tadi.
Nah, ketika teman-teman itu sedang melakukan download prefill dan muncul data akun operator belum terdaftar, ini pertanda bahwa di login manajemen untuk sekolah teman-teman itu akun operatornya belum ada biasanya, gitu ya, atau mungkin terhapus atau terkena cleansing, gitu ya. Jadi pesannya sudah jelas adalah hubungi admin dinasnya untuk menambahkan akun operator baru atau minta dilakukan pengecekan apakah akunnya berubah, gitu ya. Jadi ini ketika teman-teman ingin mendownload prefill, melakukan installer Dapodik versi offline. Jadi kalau muncul seperti ini, hubungi admin dinas. Ini juga yang kemudian sering terjadi adalah ketika teman-teman sudah melakukan instalasi berhasil, dan ketika ingin melakukan validasi itu muncul riwayat bla bla bla, kepangkatan tidak wajar, gaji berkala tidak wajar, lebih dari tahun berjalan. Ini biasanya terjadi ada bug antara waktu teman-teman melakukan instalasi atau melakukan registrasi, mau itu online atau offline menggunakan prefill. Jadi ketika teman-teman mengalami kasus seperti ini, silakan uninstall Dapodiknya, restart, kemudian lakukan instalasi kembali. Dan pastikan file instalasinya itu berhasil dengan sempurna. Permasalahan berikutnya adalah riwayat pendidikan formal GTK atas nama bla 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 harap diisi. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara teman-teman silakan login ke menu akses tukar pengguna, gitu ya. Kemudian teman-teman silakan masuk ke menu pengaturan, kemudian di sini ada tukar pengguna, gitu ya. Teman-teman silakan masukkan kode registrasinya, kemudian di bagian PTK-nya silakan pilih yang bersangkutan, kemudian tambahkan nanti di riwayat pendidikannya, gitu ya. Jadi ini caranya cukup ditambahkan riwayat pendidikan formalnya. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana kalau riwayat pendidikan formal untuk guru bla bla ini tidak bisa kita rubah karena yang bersangkutan belum berhasil membuat account. Kalau belum berhasil membuat account, silakan buat account yang bersangkutan melalui SP Datadik, gitu ya. Silakan buat akun yang bersangkutan melalui SP Datadik, gitu ya. Nah, jika belum membuat account, silakan dibuatkan account. Tetapi jika sudah membuat account, bagaimana Pak? Udah dibuatkan account, tetapi lupa password. Nah, ini adalah rananya Dinas Pendidikan, gitu ya. Admin Dapodik Dinas Pendidikan. Jadi hubungi admin Dinas Pendidikan untuk melakukan reset password atau update password melalui manajemen dinas, gitu ya. Jadi silakan menggunakan cara seperti itu. Ini kemudian kasus yang sering terjadi adalah ketika ingin melakukan proses sinkronisasi atau tarik data itu muncul akun pengguna tidak aktif. Nah, untuk kasus ini ada banyak kejadian gitu ya. Tapi pastikan lakukan tahapan seperti ini dulu. Pastikan clear browsernya dilakukan, cookies dan cache-nya. Kemudian login menggunakan akun operator. Kemudian baru tukar pengguna ke kepala sekolah. Kemudian digunakan akun kepala sekolah untuk melakukan sinkronisasi. Atau coba langsung menggunakan login dari akun kepala sekolah, gitu ya. Nah, kalau ini masih tidak berhasil, bisa jadi akun operator memang tidak aktif, gitu ya. Jadi akun ini dianggap tidak aktif untuk melakukan sinkronisasi. Jadi silakan konfirmasi juga ke admin dinas masing-masing. Jadi ketika ketemu solusi seperti permasalahan seperti ini, silakan konfirmasi dengan admin dinas masing-masing. Kemudian muncul permasalahan di menu Sarpras. Ini teman-teman bisa lihat di data periodik. Nah, untuk data periodik ini, teman-teman silakan lakukan pengisian itu di menu Sarpras. Silakan masuk ke menu Sarpras. Nah, di sini kemudian ada alat angkutan dan buku. Kemudian teman-teman pilih ruangannya, gitu ya. Saya akan cobakan. Nah, di sini pastikan item-itemnya sudah terisi statusnya ya, memiliki atau tidak gitu ya. Dan di sini jika tidak ada itemnya silakan dihapus. Tetapi kalau nanti munculnya di sini berwarna hijau sebelum teman-teman lakukan simpan atau ubah gitu ya, sebelum teman-teman lakukan ubah di sini dan lakukan aksi untuk periodik ini, pengisian periodiknya, pastikan diklik
ubah dan simpan dulu, gitu ya. Jadi wajib diubah dan simpan. Jadi nanti kalau di sini munculnya berwarna kuning, orange, ke orange gitu ya, orange, teman-teman wajib klik ubah dulu, kemudian simpan, kemudian baru bisa melakukan yang namanya pengisian data periodik, gitu ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini, yang bagian ini silakan teman-teman lakukan di menu Surplus. Oke, ini permasalahan yang tadi. Pengguna tersebut belum membuat akun. Mohon sebelum menggunakan fitur tukar akses pengguna, user tersebut sudah dibuat akun. Nah, buat akunnya adalah di SP Datadik. Nah, ini silakan teman-teman login di akun SP Datadik. Di sini setelah masuk, teman-teman akan menemukan menu akun. Di sini teman-teman bisa klik yang namanya tambah akun. Pilih akunnya PTK, nama guru yang belum dibuatkan akun, kemudian isi username dan passwordnya. Jangan lupa kemudian klik simpan, gitu ya. Kemudian lakukan tarik data, baru nanti teman-teman bisa menggunakan fitur tukar pengguna, gitu ya, untuk permasalahan yang satu ini. Kemudian muncul pertanyaan lagi adalah terkait pergantian password, ya. Jadi ketika teman-teman melakukan instalasi Dapodik, itu nanti muncul yang namanya pergantian password, ya. Nah, di sini ada yang bertanya, kok saya tidak dimintain password gitu ya. Jika pada versi aplikasi Dapodik sebelumnya, password yang digunakan sudah memenuhi syarat, jadi sudah ada huruf besarnya, campuran huruf kecil, atau sudah dianggap memenuhi syarat, itu memang tidak muncul untuk pergantian passwordnya gitu ya. Jadi teman-teman tetap dapat menggunakan password yang lama. Nah, ketika muncul kasus seperti ini terjadi rata-rata karena teman-teman melakukan update password pada Dapodik yang baru, tetapi belum melakukan sinkronisasi Dapodik. Ya, jadi untuk masuk ke manajemen sekolah atau SP-nya, teman-teman tidak bisa. Akunnya untuk Dapodik bisa, tetapi untuk login ke SP Datadiknya itu ternyata tidak bisa, gitu ya. Nah, biasanya solusinya adalah silakan untuk melakukan sinkronisasi Dapodiknya terlebih dahulu. Jadi, kelarkan invalidnya, sinkron terlebih dahulu Dapodiknya, tunggu datanya terekap di SP Datadik dan login menggunakan password yang baru. Jadi untuk masuk ke SP Datadik, ketika ketemu kasus yang seperti ini, coba dulu sinkronisasi Dapodiknya dengan password yang baru, tunggu update data di SP Datadik biasanya 1 kali 24 jam, kemudian baru login dengan password yang baru. Ya. Atau boleh juga konsultasi atau tanya dan reset passwordnya ke admin dinas. Jika memang setelah berhari-hari tidak bisa berubah dan tidak bisa login. Nah, ini adalah sekelumit pertanyaan terkait yang namanya Dapodik versi 2022. Selain itu, ada juga permasalahan terkait terutama untuk teman-teman yang PPDB-nya itu datanya langsung otomatis masuk dan terintegrasi, itu bermasalah di data siswa yang dari MTS terutama gitu ya. Saya mengalami kasus yang di depan listennya adalah 30 sekian-sekian yang teman-teman itu siswanya asalnya dari MTS untuk jenjang SMK dan SMA, itu memang datanya banyak yang kosong gitu ya. Jadi menyebabkan invalid untuk ibu kandung. Nah, invalid ini tidak dapat dibenarkan sehingga tidak dapat sinkronisasi gitu ya. Nah, ini silakan konsultasi dengan admin dinas Dapodik masing-masing agar bisa dibantu untuk pemecahan masalahnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu data.